Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Fabio. Di sini aku mau menjelaskan video lab praktikum yang keempat. Yang lab ini berjudul Lab Use Port Scanner to Detect Open Ports. Nah, objektifnya di sini adalah kita menggunakan Nmap. Nmap ini adalah sebuah port scanner dan network mapping. N- Nmap ini juga adalah tool untuk ngedeteksi open ports. Nah, di sini terdapat beberapa common port ya. Ada file transfer protokol data, ada file transfer protokol control, secure cell, telnet, simple mail, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita membutuhkan PC with the CSE Lab VM. Di sini saya sudah ada untuk CSV Lab VM ya. Langkah pertama, masuk ke CSE Lab VM, dan kita double klik terminal. Step kedua atau langkah kedua kita akan memasukkan sebuah komen ya, yaitu nmap localhost. Langsung saja. Nah, di sini akan terlihat port yang kita punya, yaitu 21, 22, dan 23. Jika kita melihat ke atas, kita dapat melihat juga ini adalah file transfer protocol control, ini adalah secure cell, dan 23 adalah telnet. Eh, di sini terdapat pertanyaan, what TCP port are open? Kita bisa menjawab 21, 22, dan 23. Provide a description of service associated with each open port. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa research ya terkait dengan portnya ini. Nah, di port 21, port ini digunakan untuk mentransfer file antara client dan server. Kita copy saja. Nah, yang kedua adalah port 22 SSH eh, SSH memperbolehkan kita untuk secure remote login dan command execution. Nah, lalu yang terakhir adalah port 23 atau telnet. Telnet uh, provide remote access yang mirip dengan SSH, namun dia mentransmit data unencrypted atau plain text ya, bukan ciphertext, making it highly vulnerable to eavesdropping. Jadi dia sangat rentan ya untuk dilihat atau dicuri lah sama orang. Langsung saja kita copy di sini. Oke, lanjut. Research the vulnerability associated with each of the open ports. Nah, di sini terdapat vulnerability ya. Vulnerability adalah kerentanan dari port 21 apa aja sih? Nah, yang pertama adalah plain text transmission, anonymous login abuse, brute force attack. Nah, di sini kita masukkan saja ke dalam net account-nya. Nah, lalu port 22 ada brute force attack, weak authentication, dan privilege escalation. Nah, pada port yang terakhir atau port 23, plain text communication, credential thief, dan session hijacking. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, use administrative privilege with nmap. Kita dapat menggunakan administrative privilege dengan cara mengetikkan sudo. Nah, kita mengakses administrative privilege dengan sudo, dan kita akan membuka nmap su localhost. Kita enter saja, masukkan password kita seperti biasa, yaitu cyberops. Nah, di sini akan terlihat sebuah port UDP open port.
Nah, di sini terdapat pertanyaan, what UDP port are open? Nah, kita dapat menjawab 1, 2, 3. Nah, describe the purpose of UDP service associated with each port. Nah, jadi apa sih guna dari UDP service ini? Saya sudah mencatatnya di sini. Uh, this this port is used to synchronize system clocks across networks. NTP can be exploited with DDoS amplification attacks. Jadi NTP ini dapat diserang oleh DDoS atau Distributed Denial of Service. Kita copy saja. Lalu research the vulnerability associated with each of the open ports. Nah, jadi port ini juga terdapat kerentanan ya, yaitu DDoS amplification, spoofing, buffer overflow. Kita copy saja. Lalu selanjutnya yang poin B kita dapat mengetikkan nmap sv. Nah, di sini kita dapat mengetikkan nmap sv localhost dan enter saja. Dia akan starting nmap ya. Nah, di sini kita dapat melihat dari localhost-nya. Nah, menggunakan SV kita dapat menggunakan command SV kita dapat perform version detected which you can be research vulnerability. Jadi kita dapat mengecek kerentanan di sini. Terus yang step keempat, capture SSH. Nah, kita dapat mengcapture-nya dengan cara mengetikkan nmap. Nah, kita dapat mengetikkan nmap a localhost. Terus kita enter saja. Dia akan starting lagi. Nah, di sini di sini sudah terbuka ya untuk SSH key-nya. Nah, what are the values of the SSH keys? Nah, value-nya tuh yaitu ini. Ini adalah value dari SSH host key-nya. Langsung saja kita ketikkan. Nah, kita telah menemukan SSH hotkeys-nya. Lalu yang kedua ada how would an attacker use this information. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan remote control ke komputer hostnya. How would you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Kita dapat how would you prevent the cyber attacker from stealing the key information? Cara kita agar mencegah cyber attacker dari mencuri key-nya adalah kita dapat mengirimnya melalui WhatsApp, email, dan alat komunikasi lainnya. Nah, lalu kita dapat memasukkan nmap. Nah, ini adalah panduan atau guide-nya terkait nmap. Nah, lalu segitu saja. Di sini terdapat summary atau ringkasannya. Nah, mungkin segitu saja untuk video lab saya kali ini. Lab use port scanner to detect open port. Terima kasih sudah menyaksikan.